Halo Pak Boy. Mas, apa kabar Mas? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kita boleh masuk ya Pak? Ayo silakan. Ini sendirian Pak di sini Pak? Ya kebetulan ibu udah berangkat ke Amerika. Ke US ya, oke. Anak-anak di sini? Anak sini? Anak sini. Yuk silakan. Nah, caranya situ aja ya. Boleh Pak. Pak. Biasa nongkrong di mana Pak di sini Pak? Masker. Lihat sini. Oh di sini ya? Lihat situ. Halo Detikers, selamat datang di Ask the Boss bersama saya Eduardo Simorangkir. Kali ini kita langsung on location, ada di rumahnya Pak Boy Thohir, pengusaha nasional. Langsung saja kita sapa, Pak Boy Thohir udah ada di sebelah saya. Halo Pak Boy. Halo Mas Edo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Gimana pandemi Pak? Saya penasaran kalau Pak Boy sendiri selama pandemi menghabiskan waktu di rumah tuh sehari berapa lama Pak? Atau most of the time atau masih keluar-keluar juga? Waktu pandemi sih most of the time Mas Edo, karena ya nggak keluar rumah gitu loh. Apalagi di akhir tahun 2020 di bulan November kan saya sempat kena. Oh Bapak alumni ya? Alumni. Udah gitu alumninya agak parah lagi gitu. Jadi emang setelah itu ya saya inilah ya, kalau untuk mereka-mereka yang belum ngalamin jangan deh gitu, karena jangan, emang nggak usah ya Pak ya. Tapi itu mentally kita kena. benar-benar berat. Oke. Berat. Saya penasaran, Pak Boy sendiri setelah kena itu ada semacam traumatik nggak sih Pak? Maksudnya jadi parnoan kalau nggak pakai masker atau gimana? Parnoan sih enggak, cuman memang jujur sempat down karena saya pikir memang ya untuk mereka-mereka yang belum ngalamin gitu kan, kita itu kan sakit dalam ketersendirian kita, nggak ada temen, nggak ada apa gitu. Waktu dan itu juga di ICU sendirian? Di ICU 11 hari 11 hari, 4 hari di rumah sakit, terus baru ICU jadi 15 hari di rumah sakit gitu. Ya sempet down, sempet akhirnya mungkin ya saya sebagai manusia biasa ya gitu, akhirnya kan apa sih artinya kesuksesan, apa sih artinya kekayaan gitu, karena akhirnya yang nomor satu kesehatan dan keluarga gitu, sama sahabat dan teman-teman dekat. Baik. That's life kan begitu gitu. Betul. Tapi ya semangat lagi habis itu. Tapi sekarang udah mulai sering keluar Pak, apa gimana? Sekarang udah mulai 50% lah, 50%. Nggak parno tapi ya? Nggak. Dan jangan parno ya Pak ya? Tidak parno, karena memang menurut saya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Yang penting kita tetap harus hati-hati, ikhtiar, tapi ya serahkan aja Mas Edo. Oke. Ya kan? Pak Boy, saya penasaran. Ini terima kasih sudah mau dijamu di rumahnya Pak. Kita amazed banget. Tapi saya penasaran, Pak Boy ini kan lahir dari sosok pengusaha juga. Dan dari kecil kayaknya hidupnya nggak pernah susah gitu Pak. Karena dengan berbagai macam istilahnya bisa kita bilang privilege begitu. Tapi mungkin Pak Boy boleh cerita masa kecilnya Pak Boy itu gimana sih? Sama nggak sih sama anak-anak seumuran lainnya? Kalau saya cerita pasti Mas Edo juga nggak percaya gitu. Jadi sebetulnya kan jangan melihat saya sekarang gitu ya, jangan melihat keluarga saya sekarang. Kita juga walaupun berasal dari keluarga pengusaha, tapi kan ayah saya dulu start dari nol, dari minus gitu loh. Jadi waktu masa-masa kecil saya juga saya ngalamin naik metro mini, ya kan, naik beca. Naik metro gitu. mini itu kemana Pak? Saya kan waktu itu tinggalnya di Tebet Timur, di depan pasar PSPT, gitu. Jadi ya dari rumah, kalau saya mau sekolah ke Asisi dulu di Menteng Dalam, ya kan, saya mesti naik pertama naik metro mini dari depan rumah, ya kan, terus sampai di deket Saharjo, terus naik beca. Habis beca terus jalan kaki nyebrang ke Menteng Dalam, jalan kaki sampai ke dalam gitu loh. Oh Bapak berarti sekolahnya sama dengan Pak Obama ya Pak? Iya, sama Obama gitu. Berarti jadi jangan ngelihat kayaknya tuh, kalau ngelihat saya kayaknya nggak pernah susah. Kenapa ya. waktu itu nggak dianterin aja Pak, naik mobil kah atau? Nggak ada, karena kan waktu itu ya
ayah saya udah kerja di Astra, ya kan beliau punya mobil, cuman mobilnya dipakai beliau gitu. Terus ibu saya kebetulan juga beliau dagang di pasar Tebet Barat, ya kan. Naik beca juga karena mobil cuma satu. Waktu itu mobil ayah saya tuh Toyota Corolla itu loh yang kecil yang warna hijau itu loh gitu. Ya kan, jadi ya mobil cuma satu. Kadang pernah diajak diantar naik motor sama om saya, tapi kebanyakan most of the time naik Metro Mini sama dan lebih seru. Itu SD di kadang situ, Pak? Bayar, kadang enggak kan? Iya. Itu SD ya, Pak? Di SD, SMP. SD dan SMP. Terus ya? SMA-nya ke SMA 3. Oh, SMA Negeri Setiabudi ya? Setiabudi. Oke, baik. Sampai akhirnya bisa jadi pengusaha nasional, itu prosesnya gimana, Pak? Apakah memang digembleng sama orang tua atau atas dasar keinginan pribadi, atau mungkin ada keinginan pribadi sebenarnya yang belum kesampaian sama Pak Boy? Enggak sih, kan pada umumnya kalau kita masih anak-anak kan kita masih mencari bentuk lah gitu ya. Cuman memang saya bersyukur, alhamdulillah memang kedua orang tua kami ya, terutama ayah saya gitu, memang walaupun beliau istilahnya dari susah, dari Lampung ya, merantau ke Jakarta, tapi mungkin beliau dari muda, dan setelah kita punya setelah berkeluarga pengen anak-anaknya juga berkarir di bisnis gitu loh, di dunia usaha gitu. Karena ya mungkin itu pandangan hidup beliau lah gitu. Jadi dari kecil memang kita tuh yang saya ingat gitu kan, setiap malam setelah beliau pulang kerja pasti kan kita ngumpul makan sama-sama gitu. Itu cerita biasanya beliau menceritakan tentang sosok-sosok pengusaha yang sukses, yang hebat, yang yang humble, terus yang sangat sangat sayang kepada pegawainya segala macem gitu loh. Terutama sosok Pak William Surejaya gitu, karena memang beliau kan besar di sana kan gitu loh. Jadi kita tuh dari kecil ingetnya itu aja gitu, karena diceritain terus pengusaha gitu ya, Pak ya. Terutama Opa, kita manggilnya kan Opa William gitu. Jadi ayah saya bilang, Om tuh, waduh ini kemarin ulang tahun ya kan, Rahmat supirnya ayah saya kan. Pak Theodor. Enggak, Pak Rahmat, ada namanya supir ayah saya namanya Pak Rahmat gitu loh. Itu Pak Rahmat telat balik ke mobil karena disuruh sama Om William ngasih uang ke supir-supir yang lain gitu. Ya sangat humanis, sangat generous gitu ya, sangat down to earth gitu. Itu yang selalu diajarkan oleh almarhum ayah saya. Berarti mostly pengaruh terbesar Pak Boy meniti karir juga sebagai pengusaha dipengaruhi sama orang tua dan Om William. Orang tua dan lingkungan Astra. Ya. Oke. Ya. Bicara Astra, bicara Goto. Kemarin sibuk launching IPO-nya Goto ya, Pak, dan sukses IPO-nya, berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Terus kemarin juga rame tentang akuisisi sahamnya Antaraja. Saya penasaran, kan Pak Boy ini dikenal sebagai pengusaha yang malang melintang di bisnis batubara, energi. Proses kreatifnya sampai masuk ke dalam dua perusahaan itu boleh cerita, Pak? Ya, sejujurnya saya berterima kasih ya kepada Tuhan gitu, karena memang kebetulan saya diberikan kesempatan berada di lingkungan satu yang old economy, ya kan, bicara otomotif, kan kita masih punya dealership kan, jadi dagang motor Honda, dagang mobil, terus batu bara gitu. Di lain sisi saya juga diberikan kesempatan kenal dengan adik-adik nih yang muda-muda, Andre, Kevin, Patrick Waluyo, ya kan, Nadim waktu itu kan gitu. Ya nggak ada yang spesial, tapi menurut saya istilah orang ya saya berada on the right time, on the right place, on the right lingkungan gitu loh. Jadi kalau bicara masuk ke Goto tuh itu not by design gitu. Kalau
kita kilas balik kan sebetulnya karena Mas Nadiem terus jadi menteri, ya kan. Adik-adik di Gotoh ini perlu sosok yang lebih senior gitu. Terus Pak Patrick Waluyo kenal baik saya, Pak Winato juga kenal baik saya, Pak Priyono Astra juga kenal baik saya gitu. Akhirnya mereka bilang tolong dong bantu nih yang muda-muda, ya saya ikut aja, saya ikut bantu. Dan ternyata ya saya jatuh cinta gitu. Dalam arti kata melihat anak-anak ini memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perekonomian Indonesia, ya, terutama untuk UMKM, ya, untuk driver ojol gitu kan, itu luar biasa gitu. Saya amazed lah sama mereka. Gitu. Sesuatu yang jarang Bapak lihat di bisnis-bisnis sebelumnya. Gitu. Terus terang kan kita kalau membangun bisnis itu kan kalau dulu ya, tanpa teknologi, tanpa apa segala macam, pasti istilahnya kalau kita mau menciptakan lapangan kerja 100.000 aja atau 200.000 tuh mungkin takes time 50-60 years gitu. Astra tuh sekarang kalau nggak salah 300.000-an lah gitu. Ya. Gojek mitra drivernya tuh 2 juta gitu. Mitra GoFood merchants-nya itu 500.000. Kalau 500.000 kali 4 orang yang kerja tuh udah 2 juta lagi gitu. Not to mention begitu mereka merger dengan Tokopedia gitu. Dan itu semua karena digital economy ini, ya kan, within only on the past 10 years gitu. Jadi emang ke depan ini balik gitu, saya sangat optimis terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena di drive dengan 2 motor utama. Satu, digitalisasi ekonomi yang dengan cepat melakukan terobosan-terobosan gitu ya. Kedua, dengan ya di old economy ini, tetapi terus going deep, masuk ke downstream, hilirisasi apa segala macam gitu loh. Nah, pertanyaan gitu kan, nah, kenapa? Ya karena saya lihat tadi on the right time, on the right place, dan why not gitu. Karena memang menurut saya ini akan menjadi driver utama daripada perekonomian Indonesia ke depan menurut saya. Pak Boy memegang peranan sebagai komisaris utama di Gotoh. Digitalisasi berkembang begitu pesat. Pak Boy sendiri sebagai komisaris utama punya mimpi besar apa terhadap Gotoh, Pak? Ya tentunya kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya, saya sih berharap bahwa kita harus punya kemampuan, kita harus bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri gitu ya. Saya tahu persaingan ini begitu beratnya gitu, tetapi saya yakin ya dengan keberadaan mereka, dengan nasionalisme mereka gitu loh. Dengan dukungan dari kita-kita yang lebih senior gitu ya, dukungan dari pemerintah gitu. Insya Allah ya Gotoh ke depan bisa mendominasi dan menjadi tuan rumah di negaranya gitu, di Indonesia. Dan harapan saya tentunya bukan saja di Indonesia, kita bisa menjadi pemeran atau pemain utama paling tidak di Asia Tenggara gitu. Terutama harus dengan bisa. Setelah IPO kemarin. Setelah IPO dan menurut saya 100-200 tahun dari sekarang gitu. The next milestone setelah IPO akan gimana, Pak? Nanti kan setelah IPO kan kita harus ada dual listing gitu ya. Ada programnya lah gitu. Tapi sekali lagi kalau saya memberikan motivasi ke adik-adik ini, pokoknya saya bilang satu, kembangkan bisnisnya ya kan gitu. Dan kedua, eventually harus make money gitu loh. Harus untung. Harus. Dan saat ini masih rugi. Saat ini masih rugi, tapi umumnya kan tech company begitu. Betul. Ya kan? Tapi nanti dengan konsolidasi, dengan size ya, dengan future dari Indonesia, dengan penduduk Indonesia yang sekarang milenial dan generation Z-nya itu
mayoritas di negara kita gitu. Prospeknya luar biasa Mas Edo. Targetnya untungnya kapan Pak? Dalam nanti laporan keuangan. Manajemen lah, manajemen. Kalau tapi in 5 years or kalau chairman kan cuman memberikan supervisi. Bapak justru yang memberikan pandangan. The driving force tetap di mereka kan. Kayak misalnya kalau bicara Adarona, baru saya kan gitu. Pak Edwin sama Pak Teddy memberikan motivasi gitu. Jadi kalau di Goto, ya kan, kalau di Antar Aja sifatnya saya cuman sebagai motivator dan juga sebagai investor lah. Tapi lebih ke pribadi Mas Edo gitu loh. Sebelum ngomongin Antar Aja Pak, tadi soal sahamnya Goto, ini kan di awal dinanti sekali IPO-nya Goto, kemudian digadang-gadang pula menjadi the next Amazon katanya. Kemudian saat ini, tapi kita melihat sepertinya penantian gegap gempita penantiannya tidak segegap gempita sekarang setelah IPO gitu. Pak Boy sendiri melihat ada beberapa sanksi terhadap prospek saham Goto, melihatnya gimana Pak? Saya rasa enggak. Kita mesti lihat, kalau melihat saham satu perusahaan mesti di benchmark dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya gitu. Kalau kita lihat ya kan valuasi Goto dan harga saham Goto dibandingkan dengan misalnya perusahaan-perusahaan lain yang sudah listing di luar negeri, itu jauh gitu. Jauh dalam arti kata yang lain itu turun. Tapi itu drastis. Benchmark yang tepat? Iya dong. Harus, karena kan benchmarknya harus perusahaan sejenis, nggak bisa misalnya Goto dibandingkan dengan Adaro kan nggak bisa, mesti dibandingkan dengan perusahaan sejenis kan gitu. Berarti cukup mengenai sanksi tentang terlampau mahalnya saham Goto sehingga diperkirakan. Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak, karena kan kalau saham-saham teknologi kan harus lihat prospek ke depan. Will it be the next Amazon? Insya Allah paling nggak Amazonnya Indonesia lah. Yang sama track recordnya seperti ya, Amazon yang bicara Amazon, ya. Kalau Mas Edo lihat, saya bukan orang tech ya, tapi kan it takes time untuk Amazon to make money gitu loh, ya kan? But eventually jadi sebesar itu gitu. Nah itu kan menurut saya karena kembali ya, yang penting itu sekali lagi menurut hemat saya, kenapa Amazon itu bisa besar? Karena negara Amerikanya tuh maju, sukses gitu. Nah, supaya Gotonya maju, Adaronya maju, Indonesianya harus maju gitu. Itu kunci utama. Indonesianya harus maju. Masyarakat Indonesianya harus sejahtera, daya belinya meningkat gitu kan. Terus pasti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga maju gitu. Termasuk Detik pasti maju nanti. Oke, Goto sudah. Tadi Antar Aja. Akuisisi Antar Aja terakhir ini Pak. Apa ada hubungannya dengan Goto juga atau kenapa kemarin? Enggak sih, itu terpisah. Sekali lagi kan sebetulnya kaitannya dengan lebih ke keluarganya Pak TP Rahmat gitu. Karena memang kami bersama-sama dengan Pak Teddy Rahmat kan di lingkungan Astra Group gitu kan. Kedua juga kan memang di Adaro, kemudian di Padang Karunia, terus ada di perusahaan-perusahaan lain. Ya saya dengan Pak Aryo, dengan Pak Arif Rahmat gitu kan sering gitu bersama-sama. Jadi katakanlah waktu Pak Arif Rahmat, Pak Aryo Rahmat bilang gabung deh ya kan, saya bilang ya kalau saya bisa memberikan kontribusi ke Antar Aja why not gitu. Tapi itu sekali lagi memang investasi pribadi gitu. Proyek sosial? Enggak juga. Nah, bisnismen nggak boleh ada yang proyek sosial kan gitu, namanya bikin yayasan jatuhnya. Iya, jadi memang kembali lagi tadi saya melihatnya kenapa? Karena tadi potensi digital ekonomi di Indonesia kan besar. Logistiknya nanti kan pasti nggak bisa enggak gitu, akan berkembang juga gitu loh. Ya kan? Tapi ada potensi ke depan akan konsolidasi juga dengan Goto atau gimana? Menurut saya kan sekarang servis dari Antar Aja udah dipakai sama Goto, udah dipakai Shopee, udah dipakai Bukalapak, ya kan, udah dipakai gitu loh. Dan itu nggak, dan Goto pun juga internally mereka juga punya logistik sendiri gitu. It's okay, karena nanti at the end of the day kan siapa yang bisa memberikan
servis yang terbaik dengan harga yang efisien, itu yang menang kan gitu. Oke. Kita biasa karena kita Pak Teddy Rahmat dan keluarga saya itu kan berkecimpung di dunia otomotif. Kita jualan sepeda motor Honda kan gitu. Itu kita biasa dengan margin yang sangat tipis tapi volumenya yang besar gitu loh. Oke. Gitu Mas Edo. Jadi tapi dengan banyaknya diversifikasi usaha atau saham yang Bapak miliki saat ini, mungkinkah itu nanti semua akan terkonsolidasi juga dengan Adaro? Enggak. Karena nanti kan di Adaro sendiri itu kan kita selain publik juga ada 4 pemegang saham utama ya. Masing-masing mereka punya investment holding masing-masing gitu. Ada Saratoga, ada Triputra, ada Persada Capital, ada Trinugraha Thohir gitu kan. Jadi memang itu part of strategi kita untuk istilahnya ya don't put everything on one basket gitu loh. Jadi kita strategi investasi lah gitu. Cuman memang ke depan khususnya saya akan lebih fokus tadi ke digitalisasi ekonomi. Jadi yang ini dan juga yang sumber daya alam, tapi sumber daya alam yang lebih hijau. Satu bukan lebih downstream. Oke. Gitu. Jadi hilirisasinya itu dan eventually nanti kalau kita bicara Adaro harus bertransformasi yang tadinya kita hanya dependent on coal ya. Saya ingin mentransform Adaro ke sesuatu yang lebih sustainable gitu. Saya udah start dengan Adaro Green Initiative tahun lalu ya, dan ke depan ini saya akan eksekusi gitu. Jadi ada short term, ada medium term, ada long term target untuk Adaro Group. Pak Boy, Adaro kan saat ini bukan digadang-gadang, banyak menyuarakan tentang transformasi ke energi bersih, ke energi yang lebih ramah lingkungan. Untuk spesifiknya, dalam waktu dekat, apa rencana yang akan dilakukan Adaro untuk realisasi tentang transformasi ke energi bersih tadi? Ya, sebetulnya kan memang tentunya dalam kita bertransformasi itu kan perlu proses, Mas Edo, ya kan? Jadi memang ada yang short term, ada yang medium term, ada yang long term gitu. Tapi memang jalannya kita sudah pastikan bahwa Adaro itu akan bertransformasi menuju ke yang lebih sustainable gitu, menuju ke yang lebih green gitu. Nah di dalam waktu dekat ini memang kita lebih fokus untuk ke aluminium. Makanya kita akan bikin Adaro Green Aluminium Smelter di Kalimantan Utara gitu loh. Nah, kenapa juga aluminium? Karena kalau kita lihat ke depan ini kan memang electric vehicle ini kan akan maju ya, akan leading ya. Karena di mana-mana ini yang lagi apa tadi trending topik Elon Musk kan gitu. Nah, ini ya ke depan suka tidak suka ya. Itu electric vehicle akan mendominasi dunia gitu loh. Nah, dari situ kita lihat bahwa dari electric vehicle itu semuanya memerlukan aluminium, dari mulai sasis, dari bodinya, semua segala macam gitu. Jadi begitu saya ngelihat bahwa trennya ini akan ke sana, Adaro punya pengalaman di tambang, Adaro punya kemampuan finansial, Adaro mempunyai visi, kita masuk ke situ gitu. Nah ini insya Allah dalam waktu katakanlah paling lama 3 tahun ini bisa terrealisasi. Itu baru tahapan smelter awal aluminium tuh, tadi aluminium ya? Ya kan di Kalimantan Utara. Kalimantan gitu. Utara. Nah nextnya tentunya tadi kalau kita sudah katakan bahwa kita akan masuk ke dalam green aluminium smelter, nextnya kita harus juga membuat ya kan green energy gitu. Makanya nanti kita akan masuk ke hydro, kita akan masuk ke solar gitu loh. Perlahan batu bara ditinggalkan? Bukan ditinggalkan tapi otomatis, karena kan yang namanya cadangan batu bara itu akan habis. Betul. Gitu. 20 tahun, 25 tahun dari sekarang
cadangan batu baranya Adaro akan habis. Gitu. Nah, waktu nanti dia depleting, mudah-mudahan engine yang baru ini akan mengimbangi, ya kan, dimana waktu ini menurun, yang ini naik gitu, sehingga nanti insya Allah mungkin dalam bayangan saya dalam waktu-waktu yang bersamaan ada double engine yang menopang 50-50 gitu Adaro Group ya. Saya kalau bicara 50-50 mungkin 10 tahun dari sekarang saya yakin yang non coal itu bisa mengkontribut 50% daripada revenue-nya Adaro. 5 tahun dari sekarang? 10 tahun. 10 tahun dari 10 sekarang. tahun. Okay. Ya. Kalau batu bara kan tuh sangat bertentangan ya Pak dengan energi bersih kita bilang, dengan electric vehicle. Apa bayangan Pak Boy sendiri untuk Adaro dalam itu tadi 10 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah memang nanti kontribusi terbesar untuk Adaro sudah mengandalkan tadi hilirisasi dari produk-produk ramah lingkungan tadi, smelter tadi, atau gimana? Ya kan kembali. Atau ada diversifikasi usaha lain untuk Adaro? Enggak, kalau Adaro kita sudah menentukan arahnya bahwa nanti kita akan bertransformasi menuju tadi itu Adaro Green Aluminium, nanti terus ke Adaro Green Energy yang mencakup nanti hydro, solar, ya kan, geothermal dan lain-lain gitu loh ya. Tapi yang memang kita lihat potensi besarnya itu ada di hydro dan solar, terutama yang ada di Kalimantan Utara gitu. Kenapa? Karena tadi kita juga mau masuk ke hilirisasi sumber daya alam, di mana nanti kita akan masuk ke aluminium, mungkin ada kesempatan masuk di lebih ke downstream lagi di baterai dan lain-lain gitu. Karena saya yakin banget ke depan ini Indonesia itu akan menjadi kekuatan ya yang akan diperhitungkan di dunia dalam bisnis industri baterai dan electric vehicle gitu loh. Nah, bicara batu bara, menurut saya kan pemerintah Indonesia juga sudah komit ya, kita menjadi bagian dari dunia, kita akan menuju zero emission di tahun 2060 gitu loh. Apa poinnya? Poinnya kan berarti ini ada transisi gitu. Kalau bicara tadi sumber daya batu baranya Adaro itu akan habis 20 atau 25 tahun dari sekarang. Kalau 2022 ditambah 25 kan baru 2047 gitu. Ya kan gitu. Jadi memang karena memang natural resources ini adalah non renewable resources, otomatis kita mesti cari engine lain gitu. Tetapi apakah langsung sekarang istilahnya dimatikan? Ya enggak gitu. Kenapa? Karena setiap negara, Mas Edo, negara manapun itu tidak boleh dependent on one source of energy gitu. Nah, Indonesia itu diuntungkan. Kenapa? Karena kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya gas, kita punya matahari yang istilahnya sepanjang hari sepanjang tahun ada gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang negara-negara Eropa dengan perang Ukraina dan Rusia ini, mereka kewalahan semua. Betul. Gitu. Negara Belanda, negara Spanyol, negara Itali, negara even Jerman. Sekarang mereka udah nanya nih, apakah Indonesia atau Adaro bisa suplai batu bara lagi ke mereka gitu loh. Nah, kenapa? Karena selama ini mungkin ada salah perkiraan gitu. Mereka tidak memprediksi bahwa akan ada perang kan gitu. Estimasi yang salah. Yang salah gitu. Tetapi itu menandakan bahwa Indonesia sudah di jalur yang tepat, dan menurut saya memang seyogyanya ya bahwa satu negara itu tidak bisa dependent on one source of energy gitu loh. Nah, selagi kita masih dikarunia oleh Allah ada batu bara, ya kita pakai ya. Tentunya kan teknologinya kan juga sekarang makin canggih. Kita bangun PLTU Batang kan dengan ultra super critical gitu. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada carbon capture technology gitu loh.
itu ya kita tahulah waktu itu kan 10 tahun yang lalu yang namanya solar panel kan masih mahal banget. Betul. Gitu. Nah, tapi karena di drive dengan kebutuhan, produksi solar panel sekarang murah sehingga jadi visible gitu. Jadi batu bara menurut hemat saya masih ada prospek ke depan gitu, karena tetap bagaimanapun juga batu bara itu adalah the cheapest source of energy, paling murah, paling efisien, paling reliable gitu. Jadi jangan naif gitu Pak ya? Enggak, ya memang harus, yang penting kan tadi, sebagai negara menurut saya kan kita harus ada ketahanan pangan, harus ada ketahanan energi gitu loh. Nah kita punya batu bara ya kita pakai untuk ketahanan energi kita gitu. Sampai kemarin juga sempat ini Pak, soal DMO, DMO batu bara, pengusaha dinilai terlalu gencar melakukan ekspor sehingga DMO sendiri tidak terpenuhi begitu. Pak Boy? Enggak, sebetulnya bukan begitu. Kalau kita bicara kebutuhan batu bara dalam negeri itu sangat mencukupi gitu loh. Dengan DMO yang 20% sampai 25% tuh melebihi kebutuhan dalam negeri gitu. Yang jadi masalah memang karakteristik daripada batu bara itu kan macam-macam. Ada kalorinya beda, sulfurnya beda, apa segala macam beda gitu. Sehingga memang teman-teman di PLN kan harus melakukan manajemen logistik yang nggak mudah juga. Harus blending, source-nya dari multi source gitu. Tetapi sekali lagi sebetulnya ya, contoh misalnya Adaro hubungan kita dengan PLN sangat baik. Begitu PLN ada shortage, mereka minta penugasan lagi, kita bilang oke, ya kan? Always ready. Ya kita karena memang istilahnya kan gini, logikanya gitu. Yang namanya harga batu bara itu kan up and down, kadang turun, kadang naik gitu. Tapi kalau kita tarik misalnya 20 tahun, turun naiknya itu sama. Kadang kalau lagi naik penyedia batu bara untung, ya kan, pembangkit listriknya rugi. Tapi kalau lagi harga batu baranya turun, pembangkit listriknya untung, penyedia batu baranya rugi kan. Tapi kalau ditarik 20 tahun itu sama aja, nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi gitu. Makanya kenapa Adaro juga masuk ke PLTU kan gitu. Tapi sampai DMO tadi tidak terpenuhi begitu Pak? Kembali menurut saya karena masalah manajemen logistik. Ya, bukan masalah ketiadaan suplai batu bara gitu. Tapi nanti akan dinaikin lagi DMO-nya jadi 30%. Gimana? Mesti dihitung dulu. Karena poin saya kan gitu, kalau dinaikkan misalnya 30%, ternyata dalam negerinya nggak ada gimana? Kan sayang. Dari estimasi Adaro sendiri, Pak Boy sendiri. Oh cukup, 25% 25% cukup. More than enough. Berarti tidak sepakat kalau mau dinaikkan sampai 30%. Ya? Tolong dikaji ulang aja, karena selama ini menurut saya more than enough gitu loh. Gitu. Karena di satu sisi Mas Edo, kita mesti lihat gitu ya. Sekali lagi, Indonesia nih alhamdulillah banget ya, sangat diuntungkan ya dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, di mana juga terjadi global inflation, harga-harga pangan naik, harga-harga energi naik. Nah Indonesia diuntungkan, kita pas ada komoditi booming. Adaro juga diuntungkan. Ada nomor satu pemerintahnya dulu, betul, gitu ya pajaknya. Kan, royalti, pajak gitu. Dan tapi poin saya tuh gini, harus dilihat bahwa harus disyukuri gitu. Kita punya komoditi, kita punya sawit, kita punya batu bara, kita punya nikel, sehingga ini menjadi windfall profitnya pemerintah gitu. Ya kita diuntungkan, tapi tentunya ya pemerintah yang diuntungkan nomor satu gitu, baru kita gitu. Kemarin yang soal sampai saat ini mungkin juga perang antara Rusia dan Ukraina, invasi ke Ukraina juga diuntungkan Pak ya untuk perusahaan energi, termasuk Adaro juga. Ya jangan lupa Rusia itu adalah produsen batu bara. Betul. Rusia itu adalah produsen gas, ya kan? Rusia itu produsen minyak gitu loh. Nah, khususnya batu bara, karena batu bara dari Rusia tidak ada yang mau beli lagi, ya Indonesia diuntungkan gitu loh. Itu aja, bahkan makanya sekarang tadi saya bilang negara-negara Eropa ini udah mulai berdatangan, ya kan, mencari source of energy
ya kan? Tapi karena harga gasnya meningkat berapa puluh kali, hitungan lagi, walaupun harga batu bara juga meningkat berapa kali, bukan berapa puluh kan gitu, lebih efisien lagi batu bara gitu loh. Tapi mereka para pengusaha Eropa yang di sana menyadari nggak sih Pak bahwa ternyata langkah yang mereka ambil selama itu salah gitu? Atau apa? Menurut saya bukan salah atau tidak ya. No one can predict the war gitu kan, kita mana tahu tiba-tiba ada perang Rusia Ukraina kan gitu. Tapi poin saya adalah tadi ya, rasanya PLN pemerintah Indonesia itu udah tepat ya kan dengan melakukan energy mix yang sangat bagus gitu loh. Oke. Pak, saya harus tanya ini soal kawasan industri hijau kemarin juga yang sudah diresmikan sama Pak Presiden. Peletakan batu pertamanya. Iya, peletakan batu pertama dan menggunakan lahan milik Pak Boy. Ya. Boleh cerita Pak proses menuju sampai akhirnya dipilih lahannya Pak Boy waktu itu gimana? Sebetulnya bukan dipilih Mas Edo. Jadi saya dan partner Malaysia saya itu kebetulan kita punya perkebunan sawit di Kalimantan Utara. Udah dari 7-8 tahun yang lalu gitu loh. Nah, dalam perjalanannya setelah kita tanam 3.000-an gitu, zoningnya dirubah oleh pemerintah daerah waktu itu gitu. Nah, waktu itu saya tanya, dirubah untuk apa? Untuk industrial zone, ya kan? Nah, karena dirubah untuk industrial zone, saya tanya, industrial zone apa kan gitu. Saya cari tahu, rupanya di sana untuk menjadi heavy duty industrial zone. Istilahnya smelter apa segala macam gitu. Nah, saya cari tahu lagi, kan di sana nggak ada sumber daya batu bara yang berlimpah, nggak ada sumber daya nikel, tidak ada sumber daya boksit, tidak ada sumber daya alumina gitu. Oh, ternyata di sana ada sumber daya hydroenergy yang sangat potensial gitu. Sudah pernah digarap juga oleh banyak perusahaan dari 7-8 tahun yang lalu, nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena ini chicken and egg gitu loh. Bangun hidronya, nggak ada tanahnya, mau dijual kemana? Ya kan? Punya tanahnya, terus kita nggak ada hidronya, mau dapat listrik dari mana gitu. Nah, untuk itulah tadi saya kembali ke Adaro, karena Adaro dalam visi saya harus bertransformasi, ini potensi yang sangat besar gitu. Akhirnya saya bilang ini Adaro aja gitu. Makanya Adaro masuk ke sini gitu. Kenapa demikian? Ya memang saya perlu perlu kendaraan perlu perusahaan yang solid, yang balance sheet-nya bagus, yang punya track record, bisa dipercaya gitu kan. Itu pun juga nggak sanggup kita melakukan sendiri gitu. Kita ajak konsorsium Indonesia, nanti konsorsium dari China, konsorsium dari dari Middle East, dari Saudi, dari United Emirates Arab gitu loh. Tapi basicnya ya itu kebetulan mau saya ya satu opportunity, kembali lagi on the right time, on the right place gitu kan. Dan ini kalau Pak Luhut bilang emang lagi untungnya dia. Ya mau saya gini, orang untung kan masa terus nyalahin ke Allah dong isi. Ya kan ini beruntung misalnya terus gitu ya, beruntung ya ya kebetulan dia beruntung kan gitu loh. Tapi poin saya gini, ini kan gini loh, ini kan satu murni swasta tuh swasta, nggak ada campur APBN, nggak ada apa segala macam. Terus kedua nih kan, Menko Marves pergi ke seluruh dunia nyari investasi. Menteri Investasi Pak Bahlil pergi ke seluruh dunia untuk mengundang investor. Masa ada investor Indonesia nggak disupport? Gitu. PMDN loh, perusahaan nasional loh gitu, ya kan gitu. Ya harus disupport dong gitu. Karena memang sifatnya pemerintah itu kan memfasilitasi, ya kan? Investor dari Jepang, investor dari Korea, investor dari mana-mana, termasuk investor dalam negeri gitu. Bahkan sekarang menurut saya ya,
kita kan baru sebagian cut and fill gitu kan. Terus kedua kita memang akan fokus nanti kan di yang Adaro Aluminium Smelter gitu loh. Iya, Jadi kita akan di fokus situ. di sana dulu gitu loh. Total berapa sih Pak luas lahannya ini? Total luas lahannya yang tersedia itu 16.500 hektar. Ya Itu kan? Adaro punya semua ya? Itu nanti kan kita ada konsorsium, ya kan? Terus nanti ada perusahaan industrial estate-nya, nanti kita lihat konsorsiumnya istilahnya ini dengan siapa, itu dengan siapa gitu. Tapi intinya visinya ke sana dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk Indonesia karena nanti dalam bayangan saya tuh kita bisa contribute yang cukup besar untuk di kawasan Indonesia Timur, penciptaan lapangan kerja yang begitu besar, ya kan, investasi nanti yang begitu hebat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa juga dikontribusikan dari daerah ini nanti gitu. Itu mimpi saya ke depan seperti itu, Mas Edo. Berarti proyek pertamanya di situ yang smelter tadi, Smelter Pak, ya? Adaro Aluminium Smelter itu. Makasih Pak Boy. Tapi Makasih. sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Boy, Lebaran di Jakarta atau mudik Pak? Saya kebetulan tanggal 29 April ini saya mesti ke Amerika, ke Los Angeles khususnya karena anak saya graduation yang laki-laki gitu. Jadi saya ajak ibu saya ke LA. Kebetulan alhamdulillah juga istilahnya kita punya komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles punya masjid. Ya, kita bisa merayakan bersama-sama di Los Angeles gitu. Tapi kebetulan sekali karena memang anak saya pas graduation. Gitu. April ini berarti Lebaran di sana ya Pak? Lebaran insya Allah di LA. Di LA. Tapi biasanya tradisi Lebaran tuh kalau keluarga Pak Boy gimana sih? Makanannya apa? Standar ya. Kayak nanti nih waktu di LA sendiri ya udah pesan ketupat, pesan pesan opor, ya kan, pesan ada tambahan sate apa segala macam gitu. Karena memang dari dulu dari kecil di Tebet Timur itu ya kita selalu kalau merayakan Lebaran itu biasanya memang ya dengan undang keluarga ya. Kadang juga kalau dulu tuh open house sih enggak, tapi lebih keluarga terdekat, tetangga apa segala macam lah gitu. Oke. Pak, gitu, terakhir untuk As The Boss, Bapak boleh pilihan antara dua, saya kasih dua pilihan, Bapak pilih salah satu ya Pak. Ya. Quick answer. Ya. Kripto atau saham? Saham. Adaro atau Gotoh? Adaro. Nusantara atau Jakarta? Jakarta. Tadi kripto dan saham, Pak Boy milih saham. Kenapa Pak? What do you think about cryptocurrency? Ya enggak, mungkin saya kan tipenya lebih konservatif aja Mas Edo gitu. Jadi ya saya tahu kripto tapi nggak terlalu dalam gitu. Nah dan ini saya melihat ini kan bukan dunianya saya lah, dunianya Mas Edo sama yang the millennials lah gitu. Tapi sekali lagi kenapa? Karena ya saham kan saya masih bisa lihat perusahaannya, performance-nya, track record-nya gitu. Nah kripto ini sesuatu yang memang saya nggak ngerti, tentunya high risk, high return gitu kan. Untuk itu saya lebih hati-hati aja gitu loh. Walaupun dengan berbagai macam pom-pom dari pengusaha-pengusaha dunia juga Pak, Elon Musk juga main kripto. Pak Boy main nggak Pak? Saya nggak. Nggak ya, sama sekali nggak main kripto. Ya gini. Kita tuh jangan melihat tadi ya, jangan melihat Elon Musk begini-begini, kita nggak tahu Elon Musk ruginya juga berapa banyak kan gitu loh. Jadi my point ya, pesan saya ke adik-adik saya yang lebih muda-muda, yang milenial apa segala macem, pokoknya apapun itu one at a time, satu-satu, karena segala sesuatu ada prosesnya gitu, satu. Takutnya soalnya kalau mau instan, mau cepet-cepet kaya nanti ya ada ponzi scheme, ada apa segala macam jatuh, ya kan? Dan kalau udah jatuhnya dari tinggi ke bawah tuh susah gitu. Kalau kita satu-satu, ya kan? Istilah saya kalau jatuhnya nggak terlalu dalam, kita bangkit lagi. Saya juga gitu, jatuh bangun.
ibaratnya ya teori saya 9 kali jatuh harus 10 kali bangun gitu. Jadi kita menata itu satu-satu, Mas, gitu. Kalau terlalu dalam tuh recover-nya susah gitu loh. Ini soal investasi di kripto tadi, Pak ya? Iya, ya. Dan investasi lainnya. Investasi lainnya. Jangan selalu utamakan prinsip kehati-hatian. Satu, kehati-hatian. Kedua, yang penting tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Selalu... Untuk menjadi sukses itu, untuk menjadi kaya itu perlu perjuangan, perlu keuletan, perlu doa, perlu cucuran keringat dan air mata gitu kan. Tapi itu saya jujur gitu ya kan, saya nggak pernah mikir ya kan, sampai hari ini pun kalau ditanya ya kan uang saya berapa, saya nggak pernah ngitung gitu. Nggak pernah cek rekening, Pak? Nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Kalau hari misalnya besok saya mesti tanya sama asisten saya gitu ya kan gitu, bukan nggak ngikutin, cuman poin saya tuh memang yang penting kita ya kerja aja gitu, kerja gitu, karena saya percaya bahwa semua udah diatur lah, Mas, sama yang di atas kan gitu. Baik, Trikers, terima kasih sudah menyaksikan Ask the Boss untuk episode kali ini bersama Boy Thohir. Saya Eduardo Semorang akhir pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.